Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang lembaga keuangan syariah, bank dan non-bank. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harusnya mengetahui dulu apa itu pengertian dari lembaga keuangan syariah. Pengertian lembaga keuangan menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatan di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana kepada masyarakat. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 di dalam pasal 1 yang mengatakan bahwa semua badan yang melalui kegiatan di bidang keuangan menaruhkan uang dan menyalurkan kepada masyarakat. Sedangkan menurut Dr. Kasmir, di dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, beliau mengatakan bahwa lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana, atau melaksanakan kedua-duanya. Dari beberapa pengertian tadi, dapat kita simpulkan bahwa lembaga keuangan adalah suatu perusahaan yang di dalamnya adalah kegiatan-kegiatan tentang keuangan, yang di dalamnya juga terdapat penghimpunan dan penyaluran dana. Wah, sudah tahu ya pengertian dari lembaga keuangan. Lalu apa sih yang menjadi perbedaan antara lembaga keuangan syariah? Menurut Dewan Syariah Nasional, lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang mengeluarkan produk-produk syariah dan mendapatkan izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah harus memenuhi dua unsur, yaitu yang pertama adalah kesesuaian dengan syariat Islam, dan yang kedua adalah unsur legalitas operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Secara umum, lembaga keuangan syariah dapat disimpulkan sebagai suatu lembaga keuangan yang di dalam operasionalnya mengatur prinsip-prinsip syariah. Lalu, apa sih bentuk-bentuk dari lembaga keuangan syariah? Ternyata, lembaga keuangan syariah itu dibagikan menjadi dua lembaga. Yang pertama adalah lembaga keuangan bank, dan yang kedua adalah lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta melakukan kegiatan-kegiatan jasa pendukung seperti transfer, clearing, penagihan. Lalu kita lihat lagi lembaga keuangan bukan bank, yaitu lembaga keuangan secara pada umumnya namun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman. Macam-macam bank di Indonesia ternyata ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah bank sentral. Bank yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1969 yang memiliki tugas mengatur peredaran uang, mengatur peredaran dana-dana, mengatur tentang perbankan, mengatur pengkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan pencetakan uang. Bank sentral hanya ada 1 di Indonesia sebagai pusat dari seluruh bank yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu bank umum, lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi sebagai penghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberikan kredit, pinjaman, menjual jasa asuransi, giro, cek, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah bank pengkreditan rakyat atau yang kita kenal sebagai BPR. Bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dana yang dimiliki dengan layanan keterbatasan pula, seperti meminjam pinjaman dengan terbatas, menerima simpanan, memberikan pembiayaan, memberikan penempatan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau yang dikenal sebagai SBI. Selain macam-macam bank tadi, ternyata lembaga keuangan syariah bukan bank ada beberapa, teman-teman. Yang pertama yaitu Baitul Mal wal Tamwil atau yang dikenal sebagai BMT. adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasionalkan dengan prinsip-prinsip bagi hasil.
tujuan utama adalah kepentingan kaum fakir miskin, sedangkan modal awal adalah berasal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat. Yang kedua yaitu asuransi syariah, merupakan perjanjian antara dua belah pihak atau lebih di mana pihak penanggung mengikat diri kepada pihak tertanggung. Karena kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh pihak tertanggung. Selanjutnya, yang ketiga adalah pergadaian syariah, suatu hak yang diperoleh pihak yang mungkin mempunyai piutang atas suatu barang yang bergerak. Yang keempat adalah koperasi syariah, merupakan bentuk dari kelompok yang ingin memiliki tujuan bersama. Secara umum, sumber dana koperasi adalah iuran wajib, iuran pokok, dan iuran sukarela. Yang kelima adalah reksadana syariah, adalah sebuah wadah di mana masyarakat dapat menginvestasi dananya dan diinvestasikan ke portofolio efek. Yang keenam adalah ajak piutang syariah, merupakan perusahaan yang kegiatannya adalah melakukan penagihan dan pengembalian atau pengalihan atau pengelolaan hutang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu milik perusahaan. Yang ketujuh dan ke-8 adalah pasar modal syariah dan modal ventura syariah. Nah, sudah tahu kan perbedaan lembaga keuangan syariah bank dan non-bank di Indonesia? Ayo terus belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan lainnya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Saya Muhammad Azmi. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.